Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 6 resep ide gorengan. Ini tuh cocok sekali untuk lauk atau ide jualan buat kalian yang mau berjualan. Untuk bahan-bahannya itu nggak ribet ya teman-teman, dan cara bikinnya juga gampang banget. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Saya sudah menyediakan kentang kira-kira 500 gram, kemudian ini udah aku kupas dan dicuci bersih, lalu aku akan potong kayak gini ya teman-teman. Ini aku potongnya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, biar nanti tuh pas digoreng itu lebih gampang dan lebih cepat. Lanjut, di sini juga udah siapkan satu batang daun seledri, kemudian aku akan iris-iris seperti ini lalu sisihkan ya. Selanjutnya ini aku udah siapkan setengah potong dada ayam, kemudian ini aku akan cincang kasar aja, atau kalau kalian mau dicoper juga boleh ya teman-teman. Setelah seperti itu sisihkan. Lanjut, ini udah aku siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar. Setelah itu sisihkan ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Kemudian setelah setengah matang seperti ini aku akan masukkan ayam yang udah dicincang, kemudian tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Setelah itu tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk serta lada. Jangan lupa diaduk ya. Kemudian untuk daging ayamnya aku akan sisihkan. Lanjut, ini aku akan siapkan minyak untuk menggoreng kentangnya ya teman-teman. Bikin berkedel itu agar tidak ambyar, kentangnya itu harus digoreng ya teman-teman, karena kalau digoreng itu bisa mengurangi kadar air di dalam kentangnya. Jadi kalau direbus itu pasti nanti berkedelnya itu akan ambyar. Nah, ini untuk menggoreng kentangnya itu setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Setelah seperti itu angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini kentangnya aku akan haluskan menggunakan copet aja ya teman-teman, atau kalau kalian lagi mager kalian bisa gunakan chopper untuk menghaluskannya. Ini aku ulek-ulek aja kayak gini sampai kurang lebih itu kentangnya itu agak lembut seperti ini ya teman-teman. Ini yang masih ada sisa sekalian aja aku akan haluskan. Nah, setelah seperti ini aku akan jadikan satu dengan ayam yang udah aku tumis tadi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk seperti ini. Lanjut, ini aku akan masukkan kuning ayam, dari telur ayamnya. Yang bagian putih nanti aku akan gunakan untuk adonan penyelup ya. Kemudian aku akan masukkan daun seledri yang udah aku siapkan di awal tadi, kemudian aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata ya. Ini aku akan bentuk menggunakan tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Kurang lebih aku bentuk kayak gini, pipihkan dan aku bentuk agak bulatan kayak gini ya. Setelah seperti itu semuanya tuh selesai kayak gini. Ini jadi sekitar 11 ya teman-teman, lumayan banyak. Dan untuk ukurannya ini aku gunakan ukuran yang sedang. Dan ini putih telurnya aku akan gunakan sebagai bahan pencelupnya seperti ini. Baru setelah dicelupkan ke putih telur, kemudian aku akan masukkan ke dalam minyak panas ya. Masukkan semuanya.
Kalau udah agak kering jangan lupa dibalik ya teman-teman. Di ini tuh agak lengket ya tadi. Ulangi juga untuk bagian yang lainnya ya teman-teman, biar tidak gosong nanti. Oke, ini udah kecoklatan dan udah kering di bagian kedua sisinya. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti penampilannya tuh nggak cantik, agak kosong kalau terlalu lama. Di sini aku udah sediakan tempe. Karena ini tempenya belum begitu busuk, jadi nanti aku akan tambahkan tempe yang lumayan agak busuk ya teman-teman. Ini untuk tempenya aku akan potong kurang lebih seperti ini, kemudian sisihkan. Kemudian ini aku akan tambahkan juga tempe yang udah agak busuk kayak gini. Ini tuh kalau makin busuk tuh katanya makin enak. Nah, ini aku akan kukus ya. Nah, ini untuk tempenya udah aku kukus sekitar 20 menitan ya teman-teman. Kemudian di sini ada bumbu yang harus dihaluskan, ada cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih serta daun jeruk. Nah, untuk bumbunya aku akan ulek aja, karena kalau bikin mendol ini lebih enak kalau teksturnya itu agak bergerindil gitu teman-teman. Jangan terlalu halus biar ada sedikit tekstur kalau pas dimakan. Dan ini untuk perbumbuannya aku akan tambahkan kurang lebih setengah sendok teh kencur, karena kebetulan aku nggak punya kencur yang masih fresh. Kalau kalian ada yang fresh silahkan gunakan kencur yang masih fresh ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan juga ketumbar kurang lebih 1 sendok teh. Lalu aku akan tambahkan sedikit kaldu bubuk. Kalian bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu jamur atau kaldu sapi juga boleh ya teman-teman. Lanjut aku akan tambahkan juga sedikit gula. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit garam ya. Dan ini aku akan ulek sampai teksturnya itu agak sedikit lembut. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman tekstur sambalnya. Kemudian aku akan masukkan tempe yang udah aku kukus tadi. Ini aku masukkan setengah dulu ya, karena cobeknya itu terlalu kecil, jadi biar lebih gampang untuk menguleknya. Ini aroma tempe busuknya tuh kerasa banget ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada tempe yang agak busuk kayak gini, kalian juga bisa gunakan tempe kemarin juga enak. Yang penting jangan gunakan tempe yang masih baru ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan lagi sisa tempenya yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Setelah seperti ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini. Ini teksturnya tuh nggak begitu halus ya, ada sedikit bergerindil kayak gitu. Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Tadi udah aku icip-icip, udah pas menurutku asin dan pedesnya. Kemudian aku akan tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung tapioka. Kalau untuk tepungnya kalian bisa di skip kalau nggak suka tepungnya ya teman-teman. Karena kalau tanpa tepung pun juga sebenarnya bisa. Cuman aku mau kasih tepung sedikit aja biar ada campurannya. Ini aku akan aduk-aduk ya sampai semuanya tuh tercampur merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena tadi aku menggunakan cabai jadi agak panas ya kalau nggak gunakan sarung tangan. Jadi di sini aku harus gunakan sarung tangan.
Ini aku sekalian becek-becek ya teman-teman, biar bumbunya itu sempurna meratanya. Nah, setelah seperti ini aku akan bentuk kurang lebih agak lonjong kayak gini, atau kalau kalian mau dibentuk pipi bundar juga boleh ya. Untuk cara bentuknya kalian sesuaikan aja. Nah, ini kurang lebih seperti ini aku bentuknya. Ini enggak aku takar ya teman-teman, aku pakai ilmu kira-kira aja, karena ini untuk stok makan sendiri aja, jadi nggak perlu terlalu ribet. Nah, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini dapat sekitar 10 ya. Setelah seperti ini aku lanjut akan menggorengnya. Di sini aku udah sediakan wajan, ini aku tunggu sampai minyaknya benar-benar panas baru kalian bisa masukin ya teman-teman. Ini aku akan masukkan satu demi satu. Oke, setelah seperti ini tunggu sampai agak sedikit kecoklatan ya, dan jangan lupa dibalik ya teman-teman, karena tadi terbuat dari tempe busuk, jadi nanti pas matang itu warnanya benar-benar agak gelap. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Aku akan angkat dan tiriskan. Nah, mendal tempe pun siap untuk disajikan ya. Ini aku tinggal taruh ke dalam piring seperti ini. Untuk mendal tempe kalian juga bisa gunakan untuk ide jualan ya teman-teman, karena sekarang ini udah jarang banget orang jualan mendal tempe kalau di tempatku. Di sini saya menggunakan satu buah jagung manis, karena kebetulan untuk porsinya ini aku gunakan porsi yang sedikit ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan porsi yang agak banyakan untuk jagungnya, kalian silahkan bisa ditambah. Kemudian ini aku gunakan pisau, aku akan sisir kayak gini untuk jagungnya. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun jeruk. Untuk bagian tulang tengahnya ini aku akan buang terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan agak banyakan karena menurutku kalau ditambah daun jeruk itu rasanya tuh lebih enak. Lanjut, ini aku akan tambahkan satu lonjor daun bawang, kemudian aku akan rajang kayak gini ya. Nah, untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan aja dicek di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana. Untuk jagung manisnya ini aku akan chopper aja, tapi aku choppernya separuh dari jagung manisnya, jangan semuanya ya. Nah, kurang lebih segini aja. Kemudian ini aku akan masukkan juga satu butir telur. Kemudian aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku tambahkan garam secukupnya aja. Tidak lupa juga aku tambahkan sedikit gula. Lalu ini aku akan tambahkan kaldu sapi ya. Kalian bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya tadi. Kemudian aku tambahkan bawang merah serta bawang putih. Ini aku chopper sebentar aja ya, kira-kira agak sedikit kasar aja teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya teman-teman, ini tadi telurnya aku tambahkan satu butir lagi ya. Nah, setelah itu aku akan masukkan ke dalam sisa dari jagung manis tadi. Kemudian ini aku akan tambahkan tepung terigu protein sedang dan tepung beras ya. Kemudian aku akan masukkan juga daun bawangnya. Ini lalu aduk-aduk ya.
Nah, ini masih ada sisa dari serutan dari jagung tadi ya teman-teman, jadi teksturnya itu enggak terlalu lembut. Ini aduk-aduk saja ya, jangan ditambahkan air. Nah, ini udah tercampur merata dan hasilnya seperti ini. Kemudian aku akan siapkan minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku menggunakan minyak kedelai ya, jadi lebih bening daripada minyak biasanya. Kemudian ini aku akan goreng. Aku gunakan sendok untuk takarannya kalian sesuaikan sendiri aja ya. Usahakan jangan menggunakan api terlalu besar karena tadi aku gunakan 2 butir telur ya, jadi kalau kalian gunakan api yang terlalu besar nanti bagian luarnya itu kosong dan bagian dalamnya masih mentah. Nah, ini aku akan sisihkan ya. Ini aku akan langsung balik aja karena tadi kan telurnya agak banyak kan, jadi gampang kecoklatan warnanya. Oke, ini sisihkan dulu, kemudian aku akan tambahkan adonan lagi. Oke, ini aku akan balik lagi ya, yang tadi pas saya masukkan yang awal-awal tadi. Kemudian ini juga aku akan balik lagi, takutnya gosong ya. Ini aku akan goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan, itu artinya udah matang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian harus rajin bolak-balik ya teman-teman, karena tadi aku gunakan telur agak banyak kan, karena ini masih ada spice, jadi aku tambahkan lagi. Oke, ini udah hampir matang kayak gini. Aku akan balik sebentar lagi aja. Ini di bagian sebelah sini kan tadi aku masukkan agak awal, jadi harus aku angkat terlebih dulu, dan sisanya ini aku tunggu lagi ya, seperti ini. Nah, ini udah matang dan udah cantik sekali warnanya. Lanjut, ini aku akan bikin sambal. Di sini aku gunakan tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian ini aku tambahkan tepung ya, biar tidak meletup. Karena biasanya kalau kalian goreng cabai di minyak yang agak banyak itu biasanya akan meletup. Nah, ini aku akan goreng sampai mateng. Jangan terlalu mateng banget ya teman-teman, agak empukan aja, yang penting tekstur dalamnya udah matang, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan tiriskan. Lalu di sini aku gunakan cobek aja ya untuk menguleknya, tapi kalau kalian menggunakan chopper juga boleh. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kaldu jamur, kemudian aku akan ulek ya. Oh ya, tadi aku tambahkan juga sedikit gula ya teman-teman. Ini aku ulek sampai agak sedikit halus. Jadi kalau bikin dadar jagung itu kalau dicocol dengan sambal ala-ala aku ini tuh rasanya enak banget kalau menurut aku. Buat kalian yang suka pedas, kalian wajib coba resep saya kali ini ya, dijamin kalian bakal ketagihan. Oke, ini sambalnya udah matang, kemudian aku akan sisihkan ke dalam wadah aja ya, biar lebih gampang nanti untuk disajikan. Nah, ini untuk dadar jagungnya juga udah selesai. Ini aku tiriskan ke dalam piring seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Dan ini langkah pertama, aku akan potong terlebih dulu untuk tempenya. Di sini aku menggunakan tempe yang seperti iris seperti ini ya teman-teman, atau kalau kalian mau tempe yang udah tipis-tipis dibungkusin itu juga boleh, yang khusus mendoan. Cuman kebetulan di tempatku tuh adanya cuma tempe ini, jadi aku gunakan yang seadanya aja. Kemudian ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku akan iris juga daun bawang. Di sini aku gunakan 1 lonjor aja. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Di sini aku menggunakan tepung terigu, tepung beras, serta tepung sagu.
Kemudian ini nanti bumbunya aku akan haluskan terlebih dulu ya teman-teman. Ini ada bawang putihnya udah aku potong-potong biar nanti itu lebih gampang untuk menguleknya. Terus ini untuk bumbu cocolannya nanti ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan ulek semuanya. Ada bawang putih, ketumbar, serta ada garam, kaldu bubuk, kemudian ada kunyit bubuk. Ini aku akan ulek sampai semuanya tuh bener-bener halus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bumbu kulitnya, ini untuk 250 tepung terigu, ini aku akan masukkan jadi satu. Kemudian 100 gram tepung beras serta 50 gram tepung sagu. Lalu aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman, dan masukkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, takutnya nanti terlalu encer. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Setelah semuanya tercampur, ini aku akan masukkan irisan daun bawangnya tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga. Kemudian ini aku siapkan wajan dan aku tambahkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas ya teman-teman, baru kalian bisa masukkan. Masukkan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Karena ini wajannya itu cuma kecil, jadi nanti mungkin gorengnya sekitar 2 kali ya, jadi nggak cukup kalau sekali goreng. Setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan. Lalu sisanya tadi aku akan lanjut menggorengnya ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Untuk tempenya aku tiriskan terlebih dulu ya teman-teman. Lanjut aku akan bikin sambal cocolannya. Untuk sambal cocolannya itu gampang banget. Di sini aku udah sediakan cabai rawit serta bawang putih, kemudian aku tambahkan kaldu bubuk serta garam. Kemudian aku akan ulek agak kasar aja ya, jangan terlalu halus. Tapi kalau kalian mau diiris untuk bumbu sambalnya itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi aku tuh lebih suka kalau sambalnya itu agak diulek kayak gini, diulek kasar ya teman-teman. Menurutku rasanya tuh lebih nikmat, tapi selera orang tuh beda-beda ya, jadi kalian tinggal sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku udah siapkan wadah seperti ini, lalu aku tambahkan sedikit kecap manis, kemudian aku akan masukkan sambal yang udah aku buat tadi ya teman-teman. Lalu aduk-aduk biar semuanya tercampur merata seperti ini. Untuk langkah pertama aku akan rebus daging ayamnya. Ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman, karena menurutku kalau bagian dada itu lebih enak. Kemudian aku tambahkan garam biar nanti ada sedikit asin. Nah, setelah matang seperti ini aku akan angkat dan tunggu sampai dingin, baru nanti aku akan suwir-suwir ya. Sambil menunggu ayamnya dingin, ini aku akan persiapkan untuk bumbu lainnya. Ini untuk tambahan aku tambahkan daun bawang serta daun seledri. Untuk kalian yang nggak suka bisa di skip ya teman-teman, atau bisa juga kalian gunakan daun kemangi juga boleh.
Nah, ini aku pisahkan antara bagian yang putih serta bagian daunnya. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman, dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna. Lanjut, aku akan suwir-suwir daging ayamnya. Ini aku suwir agak kecil aja ya teman-teman, dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada tahu pong, kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, serta cabai rawit, serta lengkuas dan jahe. Ada daun jeruk, serai, dan ini juga ayam yang udah aku suwir tadi ya teman-teman, serta daun bawang dan daun seledri. Dan ini untuk kulitnya aku gunakan tepung terigu sama tepung tapioka. Lanjut, aku akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai rawit serta cabai keriting, bawang putih, bawang merah, jahe serta lengkuas. Ini aku chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Nah, untuk bumbunya aku akan tumis sampai matang ya, biar nanti itu tidak langu. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, serta gula biar tidak terlalu pedas. Tapi kalau kalian mau yang super pedas, untuk gulanya di skip aja ya. Aku tambahkan daun jeruk serta serai biar aromanya itu tambah enak. Ini aku tunggu sampai sambalnya itu matang dan agak gelap ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit lada bubuk. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan daging ayam yang udah aku suwir tadi, kemudian aduk-aduk. Jangan lupa dicicipi ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, ini lanjut aku akan tambahkan batang daun bawang dan daun seledrinya, karena nanti matangnya agak lamaan, jadi aku masukkan di awal ya. Setelah itu aduk-aduk. Kalau sekiranya udah matang, kemudian terakhir aku akan masukkan daun bawang dan daun seledrinya, kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu matikan api, tunggu sampai dingin ya. Sambil menunggu daging ayamnya itu dingin, aku akan bikin adonan kulitnya. Ini ada tepung terigu, tepung tapioka, kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, serta soda kue. Nah, ini ada tambahan lagi, aku tambahkan kunyit bubuk ya, nanti biar warnanya itu agak lebih cantik ya, nggak pucat. Kemudian aku tambahkan air sedikit demi sedikit. Oh ya, pas menambahkan airnya jangan langsung banyak ya teman-teman, takutnya nanti terlalu encer. Dan untuk adonannya ini agak sedikit kental ya, jangan terlalu encer. Aduk-aduk lagi. Jangan lupa tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Oke, kurang lebih seperti ini udah agak kental ya teman-teman, dan warnanya juga nggak begitu putih kayak tadi. Di sini aku udah sediakan tahu pong, kemudian aku akan lubangi menggunakan gunting seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak ada tahu pong, kalian bisa gunakan tahu putih dan harus digoreng terlebih dulu ya. Oke, ini ulangi sampai semuanya selesai. Nah, di sini aku menggunakan sarung tangan ya teman-teman biar nggak kepedesan. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja seperti ini. Untuk tahunya tadi aku gunakan sekitar 10, karena ini tahu pongnya lumayan gede ya teman-teman. Nah, setelah seperti itu ulangi sampai semuanya selesai ya. Hati-hati karena ini tadi menggunakan cabai, jadi kalau kalian nggak menggunakan sarung tangan pasti takutnya tangan kalian tuh kepedesan.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah selesai, aku masukkan semua daging ayamnya. Dan ini tadi untuk adonan kulitnya, nanti tinggal dicelupkan aja ya. Lanjut, ini aku akan siapkan panci, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyaknya tuh benar-benar panas ya. Dan untuk tahunya tadi kalian celupkan saja ke adonan yang udah kita bikin tadi ya. Usahakan semuanya bagian sisinya itu kecelup merata. Nah, setelah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar bagian bawahnya itu nggak gosong. Ini harus rajin dibolak-balik kayak gini. Nah, sekiranya seperti ini ya teman-teman, kalian angkat dan tiriskan. Karena tadi masih ada sisa, jadi lanjut aku goreng untuk selanjutnya ya. Dan caranya juga sama seperti tadi. Kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Itu untuk kulitnya tuh crispy dan renyah, dan ini tuh bisa tahan sampai berjam-jam ya. Ini tidak afdol kalau nggak dikasih cabai rawit hijau. Buat kalian penyuka pedas pasti nggak lupa resep ini ya. Nah, sekarang aku akan coba gimana rasanya. Ini untuk bagian dalamnya itu penuh daging ayamnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba dulu. Dan rasanya tuh enak, ada pedas, gurih. Untuk kulitnya tuh bener-bener gurih dan kerasa banget aroma renyahnya. Ini aku akan coba icip-icip dengan cabai rawit ya. Menurutku lebih pas kalau dimakan sama cabai rawit ya, karena pedesnya itu bisa tambah nampol. Tapi kalau kalian nggak suka cabai rawit, bisa di skip ya untuk cabai rawitnya. Ini tuh kalau buat ide jualan pasti laris manis ya teman-teman. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya untuk resep aku kali ini. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.